Perkenalkan, nama saya Nur Latifah dengan NIM 22573049. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas desain pemrograman website, yang dimana di sini disuruh untuk membuat sebuah aplikasi sederhana dengan studi kasusnya itu bebas, dan harus ada di dalamnya, harus ada salah satu dari login atau root yang kayak gitu. Baik, langsung aja. Yang pertama, kita harus ke XAMPP terlebih dahulu. Kita harus aktifkan di sini kita harus mengaktifkan Apache dan MySQL-nya. Ini kameranya mirror. Jelek banget. Sudah diaktifkan di sini. Terus dimana saya harus mengisi dulu database-nya yang kayak gitu. Di sini saya tuh udah mengisi database-nya, sudah membuat database-nya. Dan nama database yang saya buat itu ini adalah Cloud Taylor Steve Cloud. Nah, di sini sudah terisi. Di situ ada 3 tabel di dalam folder tersebut, di mana tabel situ yang berisi order, produk, dan user tersebut. Langsung saja kita ke Visual Studio. Nah, di sini saya sudah di Visual Studio, yang dimana di sini terdapat satu folder. Yang satu foldernya itu terdiri dari beberapa file, dan ada file lagi yang di dalam folder tersebut. Yang pertama, ada admin tersendiri. Di dalam admin ada proses. Salah guys. Iya, ada tail root. Yang pertama admin, setelah admin itu ada proses dan action. Nah, di dalam proses itu adalah prosesnya banyak ya. Di sini ada proses edit, proses produk, proses hapus, proses hapus produk, hapus akun, yang kayak gitu, tambah akun, tambah produk. Terus di dalam proses tersebut juga, di dalam admin itu ada edit akun, edit produk, header.php, index.php, kelola akun, kelola pemesanan, kelola produk, tambah akun PHP, tambah produk. Nah, untuk di extend tersendiri, di sini ada folder baju, di mana itu teh ada gambar nanti untuk yang ditampilkan di satu websitenya. Terus image ini untuk yang di halaman awalnya. Dan ini masih banyak, ada admin CSS, admin JS, webcam, ada jQuery. Kenapa saya menggunakan jQuery? Karena tugas ini juga sekalian, bukannya ya, dimana kita mahasiswa itu memiliki beberapa tugas yang 11-12 yang kurang lebihnya hampir sama. Di sini saya mengambil studi kasus yang sama dengan mata kuliah yang lainnya gitu. Terus untuk si usernya
si usernya tersendiri ada prosesnya juga yang sama dalam prosesnya. Terus yang usernya ada file buat pesan.php, header PHP, index.php, katalog produk pria, katalog produk wanita, pemesanan produk tentang PHP. Terus setelah itu di sini ada yang untuk umumnya, ada header.php, ada koneksi.php, login.php, logout.php. Nah, ini belum dihapus sama saya, dan SQL-nya juga hanya digunakan satu, yang satunya itu belum dihapus sama saya. Udah, mungkin kalau untuk listingnya mah cukup segini, cukuplah untuk penjelasan untuk listingnya. Ini beberapa contoh untuk listing usernya. Ini untuk buat pemesanan. Ini header, ini indeks, katalog produk, ini katalog produk wanita, pesanan, ini untuk produk, ini untuk tentang. Setelah ini kita ingin mencoba dan melihat, kan ini udah ada listingnya, kita ingin melihat bagaimana sih hasil yang sudah kita buat tersebut. Di sini saya mengambil studi kasus itu Home Industry Tailor, yang dimana Home Industry Tailor ini tentang penjahit rumahan yang tidak begitu besar, hanya di rumahan biasa. Saya mengambil ini juga ya yang lebih mudah aja untuk saya dan pengalaman saya gitu. Kita cek aja. Sebenarnya untuk penjualannya mah banyak, bukan hanya pakaian pria dan wanita, tetapi ada seragam sekolah yang kayak gitu, ada jas yang kayak gitu. Pokoknya bisa dibilang komplit, tetapi karena memikir waktu yang cukup lama untuk membuat sebanyak itu, jadi kita mempersingkat waktu agar ya udah produk wanita dan pria aja. Kita coba. Itu namanya nama foldernya itu Tailor Strip Crude. Terus kita ke bagian login. Sudah itu, nah ini adalah tampilan awal dari websitenya. Nah, di sini itu ada dua aktor itu, satunya sebagai pelanggan, yang satunya sebagai admin. Sebenarnya 3 sama pemiliknya. Kenapa saya cuma buat 2? Karena admin itu sama dengan pemilik, bukan berarti sama bagaimana ya, karena ini kan yang penjahit rumahan, jadi tidak bisa dibilang tidak punya karyawan. Terus pekerjanya juga ya keluarga gitu, keluarga inti. Jadi adminnya begitu juga yang pemiliknya gitu. Misalnya kita ingin sebagai admin nih. Kita sebagai admin. Jadi kita masukin admin, usernya, terus passwordnya juga admin, terus kita submit. Nah, ini tampilan ini tampilan adminnya. Tampilan adminnya itu ada 3 bagian. Itu terdapat 3. Di sini ada kelola akun, kelola produk, dan kelola pesanan. Kenapa? Karena kita mungkin nggak sebanyak customer gitu ya, nggak sebanyak pelanggan gitu. Ya udah, selamat datang. Kenapa ini? Ya,
kenapa ini teksnya tidak banyak gitu, dan sebenarnya kurang jelas juga untuk melihatnya, kurang jelas untuk dilihat juga. Mungkin kalau misalkan saya harus menggantinya lagi, saya memakan banyak waktu dikarenakan waktu yang begitu singkat ya. Sini kita lihat untuk bagian admin ada kelola akun. Nah, dimana di sini kelola akunnya terdapat data yang siapa-siapa nih yang ini yang masuk, siapa-siapa nih anggotanya, siapa-siapa nih yang udah ikut join di dalam website ini gitu. Jadi udah ada data-datanya gitu. Terus kelola produk, dimana di sini kita bisa memasukkan lagi produk-produk apa nih yang ingin kita jual gitu. Produk-produk apa, misalkan ada produk baru yang ingin kita up kembali, yang ingin kita jual. Di situ juga kita bisa menambahkan di sini langsung ke kelola produk gitu. Begitu juga untuk kelola pemesanan, di sini ada data-data bahwa kita bisa melihat sendiri siapa sih yang mesan produk kita, siapa sih. Jadi bukan hanya misalkan kalau di admin mah kan kita bisa melihat seluruh siapa aja yang beli, tapi nanti ada di pelanggan itu untuk daftar riwayatnya tersendiri bahwa si pelanggan itu memesan apa gitu. Setelah itu kita coba ke nih ya, kita coba masuk menjadi pelanggan. Kita coba masuk sebagai pelanggan. Di sini kita masuk username-nya, username. Terus passwordnya juga kita masukin username. Terus kita submit. Nah, di sini udah selamat datang gitu ya. Selamat datang. Ini mah katanya belum diganti kata-katanya. Selamat datang pelanggan yang gini untuk menarik perhatian. Nanti juga bisa diedit kembali sama sayanya, dan listing juga pasti bakal diubah sama saya. Terus di sini ada terdiri dari 3, ada katalog produk di mana kita bisa melihat apa saja sih yang disediakan oleh perusahaan ini gitu. Dimana kan di sini tadi yang sudah saya bilang, di perusahaan ini kita hanya meng-up katalog pakaian pria dan pakaian wanita karena kita mempersingkat waktu tersebut. Jadi kita tidak bisa mengisi banyak. Setelah itu ada katalog pemesanan, di mana di sini kita bisa melihat tentang pemesanan yang sudah berhasil kita lakukan. Jadi bisa dibilang seperti riwayat kita. Kalau misalkan kayak di Shopee, di Lazada, di Tokopedia, ataupun di aplikasi pembelian yang lainnya, di situ kita bisa melihat riwayat nih, bisa melihat riwayat apa sih yang udah kita beli sebelumnya. Kalau misalkan kita mau beli lagi kan bisa gitu. Jadi kita nggak perlu aku pengen yang kayak kemarin, tapi kita harus nyari lagi gitu apa nama-nama perusahaannya, kan jadi agak ribet gitu ya. Jadi kita harus cari dulu lah, nyari ini itu. Ya udah kalau misalkan kita pengen beli lagi, ya udah kita tinggal lihat riwayatnya saja. Gitu. Dan di sini ada tentang itu tentang perusahaan ini tersebut sebenarnya. Cuman dikarenakan kalau misalkan kita menceritakan tentang perusahaan ini masih banyak cukup kata-kata yang sangat panjang gitu ya. Jadi di sini saya cuman mengisi hanya cuma untuk tugas UAS saja. Sudah, mungkin cukup itu ya isi dari aplikasi ini yang saya buat. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.